Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mungkin kita langsung aja kali ya. Teman-teman kita semua tahu lah ya gimana lantangnya Pak Prabowo dulu dengan gagah berani beliau ngomong bakal membumi hanguskan koruptor. Katanya nggak akan dilepas tuh koruptor, bakal dikejar terus bahkan kalau larinya sampai ke Antartika, ke Alaska sekalipun beliau bakal kirim pasukan khusus buat nangkep garung-garung negara ini. Gila sih, luar biasa banget ya. Dan emang sih kelihatan, komitmen itu kelihatan. Tapi makin ke sini kok suara Pak Prabowo rasanya mulai melemah ya soal korupsi. Kayak waktu Desember 2024 yang lalu, Pak Prabowo sempat bilang ada kemungkinan koruptor dimaafkan asal si koruptor ini ngembaliin hasil korupsinya ke negara. Para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Jadi koruptor bisa balikin secara diam-diam, setelah itu maaf-maafan mungkin lah ya, dan selesai. Enak kali kau. Ini tuh rasanya kayak kehilangan di kelas, terus gurunya bilang, yang nyolong balikin aja barangnya ke meja ibu ya. Diam-diam ya, biar nggak malu. Ini koruptor loh. Yang dicuri bukan uang jajan, tapi duit rakyat senegara. Yang sengsara ratusan juta orang. Koruptor tuh jangankan dipermalukan, dihukum mati aja pantas. Tapi ini kok kayak masih bisa kompromi ya. Pernyataan Pak Prabowo itu jadi indikasi sih kalau beliau sekarang ini udah mulai lemah, letih, lesu. Kenapa kira-kira teman-teman? Coba apa? Kenapa? Coba komen. Dan gak cuma itu aja, di tanggal 13 Maret 2025 Pak Prabowo juga bilang sesuatu agak ngeri ya, agak bahaya juga nih. Jadi beliau bilang pengen banget bikin penjara khusus koruptor di sebuah pulau terpencil. Katanya bakal dibuat super kokoh biar koruptornya nggak bisa keluar malam hari. Dan kalaupun keluar ya biarin aja ketemu sama hiu gitu kata Pak Presiden kita yang gemoy Sisihkan ini. dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Tapi pertanyaannya, beneran gak sih kayak gitu? Atau jangan-jangan ini cuma cara biar penjara koruptor itu jauh dari sorotan media, dari sorotan publik, atau dari sidaknya Najwa Shihab kayak beberapa waktu lalu. Karena ya di penjara di tengah kota dan masih bisa dipantau rakyat, media aja mereka masih berani bermain. Apalagi kalau udah ditaruh di pulau terpencil. Keluar masuk, siapa yang tahu? Fasilitasnya apa aja? Siapa yang tahu? Jangan-jangan bukannya jadi penjara terpencil, malah jadi surga tersembunyi. Takutnya sih gitu ya. Ini kan cuma ketakutan rakyat kecil aja yang udah puluhan tahun menderita karena korupsi, tapi koruptor nggak pernah dapat balasan yang pantas. Tapi kalau misal ide penjara itu beneran terrealisasi, ya mudah-mudahan sih nggak kayak gitu ya. Tapi tetap kenapa nggak hukumnya aja sih yang ditegakin? Sahkan gitu perampasan aset, miskinkan koruptor. Daripada buang anggaran buat bangun penjara di pulau terpencil, repot. Dan ini nih yang paling waduh, waduh, waduh. Soal hak perampasan aset garong-garong negara ini. Pak Gemoy bilang setuju, tapi yang dirampas ya senilai yang mereka korupsi aja. Misal korupsi 1M ya rampas 1M juga. Dan ini nih yang menurut saya main blowing banget. Nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Nah untuk bagian ini sih saya no komen lah ya. Kayak udah kehabisan kata-kata gitu. Coba kalian deh, gimana pendapat kalian? Jadi ngelihat pernyataan-pernyataan Pak Presiden ini yang dulu lantang, gagah, khas militer, sekarang kok kayak terasa makin permisif, seperti bisa kompromi ya. Ada apa nih? Ada apa? Apa jangan-jangan begitu masuk istana, Pak Prabowo baru sadar korupsi itu bukan kayak titik kecil yang bisa dihapus, tapi udah jadi lingkaran, lingkaran besar, besar banget. Aduh,
Bisa jadi dulu niatnya Pak Prabowo tuh bener, mau basmi korupsi. Tapi begitu masuk ke dalam, ternyata orang-orang yang harus diajak kerja bareng buat berantas korupsi, mereka juga bagian dari lingkaran itu. Jangan-jangan gitu ya, kita sih nggak tahu. Makanya mungkin sekarang Pak Prabowo masih punya niat buat berantas korupsi, tapi beliau juga sadar secara realitas itu nggak gampang tuh. Akhirnya terjadi pergeseran. Yang dulu keras tanpa kompromi sekarang lebih halus, lebih lembut. Malah terkesan kayak himbauan ya. Kayak bilang, siapa yang korupsi balikin uangnya ya, nanti dimaafin, tenang aja. Gak bakal kita kasih tahu siapa-siapa. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi gimana menurut kalian? Saya bingung nih. Coba komen. Jangan lupa subscribe.